Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di channel Widya Boso. Masih pada edisi persiapan Pretest PPG 2022, pembahasan kisi-kisi kompetensi sikap kepribadian. Topik yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah topik dari sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Samapta artinya adalah kesiapan. Begitu, lanjut saja pada soal pertama, sikap berwibawa. Indikator nomor 9 yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik dan mengajar. Baik, contoh soalnya, seorang peserta didik memprotes nilai akhir semester yang diberikan guru karena nilainya dianggap terlalu rendah, sementara temannya mendapat nilai terlalu tinggi. Tanggapan guru terhadap peserta didik tersebut adalah A. Menjawab kepada peserta didik bahwa memberikan nilai adalah hak guru dan memintanya untuk introspeksi diri. B. Menunjukkan rekap data nilai peserta didik dan menjelaskan letak perbedaan nilai yang dicapainya dibandingkan dengan nilai temannya. C. Menjelaskan kepada peserta didik bahwa nilai yang diperoleh merupakan hasil usaha peserta didik dalam belajar dan memintanya agar tidak kecewa. D. Menunjukkan rekap data nilai peserta didik dan menasihatinya agar belajar lebih giat lagi jika ingin nilainya tinggi. E. Menenangkan peserta didik yang protes dan menjelaskan bahwa nilai hanyalah angka yang tidak menjamin kesuksesan peserta didik di masa depan. Nah, poinnya di sini adalah keadilan ya Bapak Ibu. Jadi anak ini merasa tidak adil gurunya dalam menilai. Jadi yang harus dilakukan guru tidak hanya menenangkan, tidak memarahinya atau malah menjudge ya bahwa anak itu kurang belajar ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi B. Menunjukkan rekap data nilai ya, kemudian dijelaskan perbedaannya. Oh, kamu nilainya segini karena ini, sedangkan teman kamu dapat nilai lebih tinggi karena di aspek yang ini. Nah, jadi menunjukkan keadilan dalam proses penilaian. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya masih dari submateri berwibawa, indikator nomor 10, mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan. Contoh soalnya, saat Anda menjadi seorang panitia penerima beasiswa, salah seorang guru sejawat menitipkan putranya agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Menanggapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan yang sudah terjalin baik sebagai rekan sejawat. B. Menerima permintaan tersebut karena khawatir kalau nantinya hubungan dengan rekan sejawat menjadi buruk. C. Menerima permintaan tersebut asalkan kumpulan skor yang dimiliki putra guru sejawat tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya. D. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. E. Menolak permintaan tersebut karena putra teman tersebut bukan peserta didik yang ada pada kelas yang diampu. Baik, jawabannya jelas ya, karena untuk soal ini kita diminta untuk taat hukum, jadi jawabannya adalah menolak permintaan. Akan tetapi ada dua opsi di sini, yang D dan E. Manakah yang tepat? Ya, ada kata kunci objektif ya pada opsi D. Jadi jawabannya adalah D. Jika opsi E menolak permintaan karena bukan siswa yang diampu, nah ini masih ada unsur subjektivitas di sini. Berarti ada kemungkinan kalau anaknya teman itu adalah muridnya yang diampu, bisa jadi diterima. Nah, jadi jawaban yang paling valid adalah D. Berikutnya nomor 11 dari subtopik sikap tegas, indikatornya mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik dan mengajar. Contoh soal, ada satu rekan sejawat memiliki pekerjaan sampingan berupa berdagang makanan kecil secara online. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Anda mengetahui guru tersebut aktif menawarkan dagangan via telepon selulernya. Hal yang Anda lakukan adalah A. Membicarakan dengan teman sejawat mengenai kondisi guru tersebut. Tidak tepat ya, karena ngerasani ini. Untuk B. Mendiamkan saja karena bila mengingatkan khawatir guru tersebut tersinggung. Ini juga tidak tepat ya,
karena ini kita bersikap apatis ya, tidak peduli. Kemudian C, melakukan pendekatan secara persuasif agar guru tersebut mementingkan tugas utamanya sebagai guru ketika masih pada jam kerja. Nah, ini saya kira adalah jawaban yang benar, mendekati dan menasehati. Untuk yang D, menceritakan apa yang saya ketahui kepada guru yang lebih senior. Nah, ini juga tidak tepat karena ini bersifat melemparkan tanggung jawab. Untuk yang E, mengambil tindakan dengan melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah. Apalagi ini ya, belum apa-apa sudah dilaporkan. Jadi ini seperti tumbak cucuan, begitu sifatnya tidak baik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya dari kisi-kisi nomor 13, sikap disiplin. Indikatornya memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah. Baik, contoh soalnya, Anda menjadi petugas tata tertib. Seorang guru mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali ya atau 3 hari meninggalkan sekolah tanpa izin. Reaksi Anda sebagai guru tersebut adalah A. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan melimpahkan peserta didik tersebut agar dibina oleh guru pembimbing atau wali kelas. B. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku sambil mengeluhkan perilaku peserta didik tersebut kepada guru pembimbing. C. Selain memberikan poin pelanggaran, guru menegur dan menasihati peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah lagi. D. Setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah. Opsi E, menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan jam sekolah tersebut diikuti pembagian peran dalam memperlakukan peserta didik tersebut. Nah, jadi ini menyampaikan pada teman-temannya dan membagi tugas begitu nggih. Jadi yang tepat di sini jika hanya memberikan poin lalu diberikan ke tugasnya ke wali kelas seperti lempar tanggung jawab. Jadi kita sebagai guru walaupun bukan wali kelasnya tetap bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dalam sikap disiplin. Jadi jawabannya adalah yang opsi D ya. Kita cari tahu dulu kemudian memberikan pembinaan atau bimbingan yang sesuai. Soal berikutnya dari nomor 14. Dari sikap penuh panggilan jiwa, indikator menampilkan sikap senang dan nyaman di dalam mendidik dan mengajar. Contoh soal, seorang peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah A. Sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki maupun perempuan. B. Penting bagi guru untuk dapat membantu mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki dan perempuan. C. Peserta didik perempuan lebih patuh sehingga lebih mudah untuk dibantu belajar. D. Kebutuhan berprestasi peserta didik perempuan lebih tinggi daripada peserta didik laki-laki. E. Seharusnya peserta didik perempuan lebih rajin belajar dan patuh sehingga nilainya lebih bagus. Baik, di sini opsi C, D, dan E terlihat sangat subjektif ya dalam membedakan peserta didik laki-laki atau perempuan. Jadi kita eliminasi. Sekarang kita hanya memilih A atau B. Jadi di sini yang ditekankan adalah guru tersebut membantu siswanya yang memiliki kekurangan dalam belajar. Alasannya apa? Begitu ya. Jadi di sini menurut saya yang tepat adalah A. Karena sudah menjadi kewajiban guru membantu siswa yang kurang dalam belajar, memiliki masalah dalam belajar baik itu laki-laki maupun perempuan. Kebetulan saja yang disebutkan dalam soal adalah perempuan. Jika itu laki-laki, sepatutnya guru tersebut juga tetap membantunya. Soal berikutnya dari subtopik Samapta, yaitu dengan indikator nomor 15 menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik. Contoh soalnya, Anda mendapatkan tugas untuk mendampingi siswa ikut perlombaan. Tindakan personal yang penting dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah A. Menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diinstruksikan. Nah, ini jadi kurang inisiatif ya. B.
hanya menjalankan sebisanya karena tugas itu tidak sesuai dengan minat dan bidang kompetensi. Nah, kalau yang ini seperti tidak ikhlas ya menjalankan tugas. Untuk yang C, dengan sedikit terpaksa menjalankan karena seharusnya guru lain yang memiliki beban tugas lebih rendah yang melaksanakan tugas tersebut. Nah, ini jangan dipilih, apalagi ada kata terpaksa ya. Untuk opsi D, menjalankan sebaik mungkin yang dimampu termasuk memantau kepercayaan diri dan kesejahteraan siswa yang didampingi. Nah, ini menunjukkan sikap yang samapta yang sebenarnya ya, tidak hanya sesuai instruksi, tapi kepercayaan diri siswa juga dilihat, kesejahteraan siswa pada saat lomba itu juga diperhatikan. Jadi, opsi yang tepat adalah D menurut saya. Kalau untuk yang E, dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas sehingga hasilnya memuaskan, ini memang betul, tapi pada opsi ini tidak disebutkan secara konkret tindakan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Baik, sekian dulu video kali ini Bapak Ibu, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tetap semangat, ingat, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.